Kepergian tragis Diogo Jota, duka mendalam di puncak karir. Dunia sepak bola kembali berduka. Sebuah kabar mengejutkan sekaligus memilukan datang dari Spanyol. Diogo Jota, penyerang andalan Liverpool dan timnas Portugal, dikabarkan meninggal dunia pada usia yang baru menginjak 28 tahun. Bintang yang dikenal akan insting tajamnya di depan gawang itu terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di Provinsi Zamora, Spanyol. Yang membuat kabar ini semakin menyayat hati, hanya 2 minggu sebelumnya, tepatnya pada tanggal 22 Juni, Jota baru saja merayakan momen paling bahagia dalam hidupnya. Ia menikah dengan sang kekasih, Raid Cardoso, dalam sebuah perayaan penuh cinta di Porto, Portugal. Tak ada yang menyangka bahwa senyum bahagia itu akan menjadi kenangan terakhir yang tersisa dari sosoknya. Menurut laporan yang pertama kali disampaikan oleh TVI, stasiun televisi pemerintah Spanyol, mobil yang ditumpangi Jota bersama sang adik Andre, yang juga seorang pesepak bola berusia 26 tahun, tiba-tiba keluar jalur di Jalan Raya A52. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi menyampaikan kondisi yang memilukan dari kecelakaan tersebut. Kepergian Diogo Jota bukan hanya kehilangan bagi keluarganya, tapi juga luka mendalam bagi Liverpool, Portugal, dan seluruh pencinta sepak bola di seluruh dunia. Ia bukan sekadar pemain berbakat, tapi simbol semangat, kerja keras, dan dedikasi. Dalam usianya yang masih muda, ia sudah mencapai begitu banyak hal yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar pesepak bola. Jota lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1996. Sejak muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang mematikan. Ia memulai karir profesionalnya di Paços de Ferreira sebelum menarik perhatian klub-klub besar Eropa seperti Atletico Madrid dan FC Porto. Namun namanya benar-benar mulai menggema ketika membela Wolverhampton Wanderers. Bersama Wolves, ia menjadi pahlawan yang membawa klub tersebut promosi ke Premier League pada musim 2017 hingga 2018. Puncak karirnya datang ketika Liverpool merekrutnya pada bulan September 2020 dengan nilai transfer sekitar 41 juta pound sterling. Dan sejak saat itu, Anfield seolah menjadi rumah kedua baginya. Kecepatan visi bermain dan naluri golnya langsung membuatnya jadi favorit baru di hati para Kopites. Ia bukan hanya penyerang house goal, tapi juga pemain yang rela mati-matian menekan lawan, bertarung, dan berlari untuk tim. Selama 5 tahun membela Liverpool, Jota telah mencatatkan 182 penampilan di semua kompetisi, mencetak 123 gol, serta memberi 47 assist. Ia adalah bagian dari skuad emas yang membawa The Reds menjuarai Liga Inggris musim 2024 hingga 2025, serta meraih Piala FA dan Piala Liga pada musim 2021 hingga 2022. Ia juga menjadi bagian dari tim yang hampir mengangkat trofi Liga Champions meski harus puas sebagai runner-up. Tak hanya di level klub, kiprahnya bersama timnas Portugal pun tak kalah gemilang. Ia sukses mempersembahkan gelar juara UEFA Nations League sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2019 dan 2025. Sebuah pencapaian luar biasa untuk seorang pemain yang dikenal kalem di luar lapangan namun garang di dalamnya. Gaya bermainnya begitu komplit. Ia bisa bermain di mana saja di lini depan sebagai penyerang tengah, sayap kiri atau kanan. Ia bisa mencetak gol dengan kedua kakinya, tangguh di udara dan punya pergerakan tanpa bola yang luar biasa cerdas. Keunggulannya bukan hanya pada kemampuan teknis, tapi juga etos kerja dan kedisiplinan tinggi dalam membantu pertahanan. Jota adalah penyerang modern sejati dan sangat cocok dengan sistem gegenpressing yang selama ini menjadi ciri khas Liverpool. Kini semua itu hanya tinggal kenangan. Dunia telah kehilangan seorang pemain yang bukan hanya berbakat, tapi juga dicintai karena sikap dan dedikasinya. Diogo Jota pergi di saat namanya sedang bersinar terang di puncak karirnya ketika dunia belum selesai merayakan kehebatannya. Kepergiannya bukan sekadar kehilangan satu pemain hebat, ini adalah duka kolektif bagi sepak bola. Diogo Jota akan selalu dikenang bukan hanya karena gol-golnya, tapi karena semangat dan cinta yang ia curahkan untuk permainan yang kita semua cintai. Selamat jalan Diogo Jota, terima kasih untuk setiap momen indah yang kau berikan. Namamu akan terus bergema di Anfield, di Portugal, dan di hati para penggemar di seluruh dunia. Luis Diaz tetap di Anfield. Bayern dan Barcelona gigit jari. Musim panas ini, nama Luis Diaz kembali jadi perbincangan hangat.
Bukan karena ingin pergi, tapi justru karena begitu banyak klub besar yang ingin membawanya pergi dari Anfield. Salah satu yang paling serius, Bayern Munchen. Tapi, Liverpool langsung memberi jawaban tegas, tidak dijual. Dan sejak penolakan itu, pembicaraan pun langsung berhenti. Ini bukan pertama kalinya Diaz coba direbut. Sebelumnya, Barcelona juga sempat melirik dan membuka pembicaraan. Tapi hasilnya sama saja. Liverpool tetap teguh pada pendiriannya. Buat mereka, Diaz masih terlalu penting untuk dilepas. Winger timnas Kolombia ini memang bukan pemain sembarangan. Musim lalu, dia jadi salah satu pilar penting dalam perjalanan Liverpool menjuarai Liga Premier Inggris. 13 gol dan 5 assist bukan hanya angka, tapi bukti nyata kontribusinya di lapangan. Energi, kecepatan, dan semangat yang dia bawa di setiap pertandingan benar-benar tak tergantikan. Tak heran kalau selain Bayern dan Barcelona, klub tajir dari Arab Saudi Al Nassr juga ikut mengincarnya. Tapi lagi-lagi Liverpool bergeming. Mereka sama sekali tak tertarik membuka pintu negosiasi. Dia sendiri sempat buka suara saat membela Kolombia bulan lalu. Ia mengakui sedang dalam proses komunikasi karena bursa transfer memang sedang berjalan. Tapi ia juga bilang kalau tak ada tawaran yang benar-benar cocok, dia senang dan siap bertahan di Liverpool. Baginya, The Reds sudah seperti rumah sendiri. Luis Diaz datang ke Liverpool dari Porto pada bulan Januari 2022. Saat itu, nilai transfernya mencapai 49 juta pound. Sejak saat itu, dia sudah mencetak 41 gol dari 148 penampilan. Ia juga sudah ikut mengangkat trofi Liga Premier Inggris, Piala FA, dan 2 Piala Liga. Dengan 2 tahun kontrak tersisa dan performa yang masih sangat solid, wajar kalau Liverpool mati-matian mempertahankannya. Dan buat para fans, kabar ini tentu saja melegakan. Untuk saat ini, Luis Diaz tetap milik Anfield. Dan sepertinya belum akan kemana-mana. Marc Guehi makin dekat ke Liverpool, Crystal Palace mulai luluh. Harapan Liverpool untuk mendatangkan Marc Guehi di musim panas ini tampaknya mulai menemui titik terang. Setelah sempat menemui jalan buntu, kini pintu menuju Anfield mulai terbuka untuk bek tangguh milik Crystal Palace tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Guehi memang santer dikaitkan dengan The Reds. Arne Slot membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang dan pemain berusia 23 tahun itu dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi celah penting di jantung pertahanan. Guehi kabarnya bukan hanya disiapkan sebagai pelapis jangka pendek, tetapi juga sebagai pengganti masa depan untuk Virgil van Dijk. Selain itu, kehadirannya juga bisa menutup kemungkinan kepergian Jarell Quansah yang sedang diburu oleh Bayer Leverkusen. Menariknya, kabar terbaru dari media Abola menyebut bahwa Crystal Palace kini mulai melunak. Awalnya klub London itu bersikukuh tak ingin melepas Guehi, tapi kini sikap mereka berubah drastis. Penyebabnya, Palace disebut sudah menemukan calon pengganti, Ousmane Diomande, bek muda dari Sporting Lisbon. Transfer Diomande yang baru berusia 21 tahun itu bahkan disebut tinggal selangkah lagi untuk rampung. Jika benar demikian, maka posisi Guehi pun mulai tergeser dan pintu keluar dari Selhurst Park pun perlahan terbuka lebar. Namun, tentu saja Liverpool tak bisa mendapatkannya dengan mudah. Crystal Palace sudah menetapkan harga dan nilainya tidak main-main. Klub manapun yang ingin membawa pelang Guehi harus siap merogoh kocek hingga 65 juta pounds. Jika tidak mampu memenuhi bandrol tersebut, maka Palace tak akan melepasnya. Sesederhana itu. Bukan cuma itu, Guehi sendiri ternyata punya satu syarat khusus sebelum memutuskan untuk berganti kostum. Ia hanya bersedia pindah ke Liverpool jika mendapat jaminan sebagai starter reguler. Baginya, duduk di bangku cadangan bukan pilihan, apalagi di usia yang sedang emas-emasnya. Kini semua mata tertuju pada langkah Liverpool selanjutnya. Apakah mereka bersedia memenuhi harga mahal dari Palace? Dan yang lebih penting lagi, apakah Arne Slot siap memberikan peran inti untuk Marc Guehi musim depan? Jika semua itu bisa disepakati, maka bisa jadi kita akan segera melihat duet baru di lini belakang The Reds dan Anfield akan punya pilar masa depan yang baru. Van Bronckhorst resmi gabung Liverpool. Slot tambah amunisi pelatih.
Lana besar diambil Liverpool dalam membentuk fondasi baru di balik layar. Musim baru belum dimulai, tapi Arne Slot sudah bergerak cepat. Giovanni van Bronckhorst, legenda sepak bola Belanda, kini resmi menjadi asisten pelatih The Reds untuk musim 2025-2026. Ia datang menggantikan John Heitinga yang memilih kembali ke Ajax Amsterdam sebagai pelatih kepala. Van Bronckhorst membawa segudang pengalaman ke Anfield. Ia pernah mengangkat trofi Liga Champions dan Liga Spanyol bersama Barcelona, juara Liga Inggris dan Piala FA bersama Arsenal, serta menjuarai Liga Belanda bersama Feyenoord. Setelah pensiun pada tahun 2010, ia sukses melatih Feyenoord, Guangzhou RNF, Rangers yang dibawanya ke final Liga Eropa, dan terakhir Besiktas dengan 1 Piala Super Turki. Kini, di usia 50 tahun, Van Bronckhorst siap mendampingi Arne Slot membangun era baru di Liverpool. Tak hanya di lini taktik, perubahan juga terjadi di sektor pelatih kiper. Xavi Valero, pelatih kawakan asal Spanyol, kembali ke Liverpool setelah 7 tahun terakhir bersama West Ham United. Valero pernah jadi bagian staf Rafael Benitez dan mengikuti sang pelatih ke berbagai klub besar seperti Inter Milan, Chelsea, Napoli, hingga Real Madrid. Valero masuk menggantikan Fabian Ote dan Claudio Tafarel. Ote meninggalkan klub setelah 1 musim, sementara Tafarel, sang legenda Brasil, menyudahi kiprahnya setelah hampir 4 tahun bersama The Reds. Liverpool mengucapkan terima kasih kepada keduanya atas kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Kini, dengan wajah-wajah baru di jajaran pelatih, Arne Slot mulai mempersiapkan Liverpool untuk tantangan besar musim depan. Era baru sudah dimulai dan semua mata tertuju pada apa yang akan dibangun dari balik ruang ganti Anfield. Kwanzaa pamit. Akhiri 17 tahun bersama Liverpool. Sebuah babak emosional resmi ditutup di Anfield. Jarell Quansah, bek muda jebolan akademi, akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool, klub yang telah ia bela sejak kecil. Setelah 17 tahun menjadi bagian dari keluarga The Reds, Quansah kini bersiap memulai petualangan barunya bersama Bayer Leverkusen. Ia menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan juara Bundesliga musim lalu. Cerita Quansah bersama Liverpool bukan cerita biasa. Ia bukan pemain yang datang dari luar, tapi anak asli akademi yang mulai menimba ilmu di Kirkby sejak usia 5 tahun. Dalam unggahan perpisahannya di Instagram, Quansah mengenang momen pertamanya melangkah ke akademi hingga akhirnya mewujudkan impian, mengenakan seragam merah dan bermain di Anfield. Ia menyebut itu sebagai mimpi masa kecil yang kini telah terwujud. Dalam pesan yang penuh emosi, bek berusia 22 tahun itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua staf dan pelatih yang membentuknya. Mereka bukan hanya membantunya berkembang sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi. Ia juga memberi penghormatan khusus kepada para supporter Liverpool, mereka yang selalu bernyanyi, mendukung, dan menjadi bagian dari setiap langkahnya, baik di kandang maupun tandang. Kalimat penutupnya menyentuh hati siapapun yang membacanya. Bagi Quansah, Liverpool bukan sekadar klub tapi keluarga. Ia berjanji akan terus mengikuti perjalanan tim dari kejauhan. Sekali menjadi Red, akan selalu menjadi Red. Quansah mencatat debutnya bersama tim utama Liverpool pada bulan Agustus 2023 dalam laga melawan Newcastle United di bawah kepemimpinan Jurgen Klopp. Tak butuh waktu lama baginya untuk mencetak gol pertamanya, terjadi di Liga Eropa melawan Union SG, lalu diikuti gol debut Premier League melawan Aston Villa. Musim ini, di era Arne Slot, Quansah mencatatkan 13 penampilan di Liga Inggris. Meski menit bermainnya tak banyak, kontribusinya tetap terasa dalam perjalanan Liverpool menjuarai Premier League. Kini ia menuju Jerman untuk tantangan baru. Tapi bagi Jarell Quansah, pintu Anfield tak pernah benar-benar tertutup. Ia pergi sebagai bagian dari sejarah dan siapa tahu suatu hari mungkin saja ia kembali.